Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalan dulu yuk, sahabat-sahabatku semuanya. Nah, di sini ada saya, Oscar Maulana Pribadi. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membagikan video pembelajaran tentang pengaruh iklim dan pencemaran udara terhadap hewan ternak. Nah, kita mulai ya. Apa itu iklim? Nah, iklim sendiri adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian mereka memiliki sifat yang tetap. Nah, iklim menjadi salah satu faktor yang penting dalam hewan ternak. Jenis iklim. Nah, iklim sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu iklim makro dan iklim mikro. Nah, iklim makro yaitu suatu kondisi iklim pada tempat tertentu yang memiliki area cakupan yang luas, dengan kata lain berhubungan dengan atmosfer. Nah, untuk iklim mikro yaitu suatu wilayah spesifik dalam satu area yang lebih luas. Kemudian, nah, terdapat unsur pada iklim yang menjadi elemen penting, yaitu suhu udara, kelembaban, radiasi matahari, dan kecepatan angin. Oke, kita mulai dari suhu dulu ya. Nih, ada suhu. Suhu lingkungan merupakan sebuah ukuran dari intensitas panas yang biasa ditunjukkan dalam derajat Celcius. Nah, biasanya nih, kalau dalam ruangan atau misalnya dalam tempat tertentu, biasanya kalau kita mengukur suhu itu menggunakan alat ya. Nah, alatnya itu biasa mereka tuh akan menunjukkan angka dalam derajat Celcius, seperti misalnya ketika dalam suhu ruangan yang panas akan menunjukkan 37 derajat Celcius atau 40 derajat Celcius. Nah, ketika misalnya dalam kulkas nih kita mencoba, nah mereka akan menunjukkan derajat Celcius yang lebih rendah. Oke, kita ke selanjutnya. Di sini ada kelembaban udara, yaitu jumlah uap air yang ada di udara. Kelembaban akan mempengaruhi jumlah panas yang dikeluarkan melalui jalur evaporasi dari permukaan kulit dan saluran pernapasan hewan ternak. Kita ke selanjutnya ya, ada radiasi matahari. Nah, radiasi matahari ini berperan dalam proses fisiologis hewan ternak yang meliputi ultraviolet, sinar tampak, sinar inframerah. Nah, kemudian terdapat dua sumber, yaitu radiasi secara langsung ataupun pantulan radiasi bumi. Kecepatan angin. Kecepatan angin ini merupakan faktor yang penting terhadap hewan ternak. Kenapa begitu? Karena dapat mengurangi panas hewan ternak ketika terkena radiasi matahari atau suhu panas. Jadi deh, aku beri contoh dulu. Kita ketika sedang berada di jalan atau berada di lapangan yang panas, mungkin kita ingin segera terkena sinar matahari, atau ketika kita sedang bermain bola contohnya. Nah, pasti panas nih siang-siang kita bermain bola. Pasti dong kita mengharapkan ada suatu angin dengan kecepatan tinggi terkena kita. Kenapa begitu? Karena untuk mereduksi, mengurangi panasnya sinar matahari agar terasa lebih dingin. Nah, seperti itu. Nih, ada. Oke, selanjutnya yaitu pengaruh yang timbul karena udara atau suhu panas pada hewan ternak. Nih pengaruh-pengaruhnya nih. Yang pertama yaitu dapat menurunnya nafsu makan hewan ternak. Oke. Pertama kita bahas dulu nih. Ketika kita berada di sebuah tempat yang panas, tentu dong kita ingin makan pun merasa janggal atau merasa tidak nyaman. Itu karena
akibat dari suhu yang panas. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya konsumsi minum. Nah, ketika kita berada di suatu tempat yang panas itu biasanya kita sangat cepat atau mudah dehidrasi ya. Maka kita pun jadi ingin merasa haus dan haus. Padahal kita tidak berlari atau berlari ketika sedang duduk pun terkena suhu yang panas itu kita merasa berkurang air mineral dalam tubuh kita. Maka kita itu ingin selalu minum. Itu yang menjadi bahaya ketika kita terkena suhu matahari yang panas berlebih. Oke, yang ketiga adalah perubahan pada metabolisme. Tentu dong, pada metabolisme ini akan berubah ketika terkena suhu matahari. Yang keempat adalah meningkatnya tingkat respirasi. Nah, ini dia. Kita duduk atau berjalan ketika di siang hari ingin menuju ke pasar. Padahal kita tidak sedang lari, namun kita merasa napas kita tuh tidak beratur, malah lebih cepat dari biasanya. Itu pun salah satu efek dari udara yang panas. Maka hewan ternak pun akan seperti itu ketika mereka terkena hewan panas yang sudah berlebih. Nah, ini ada selanjutnya adalah perubahan konsentrasi hormon dalam darah. Pasti itu akan berubah si konsentrasi hormon dalam darah. Oke, selanjutnya meningkatkan temperatur tubuh. Tidak mungkin dong kita sedang berada di tempat yang panas atau terkena suhu panas, temperatur kita tidak naik. Itu sangat tidak masuk akal. Oke, selanjutnya adalah meningkatnya denyut jantung. Sudah pasti seperti tingkat respirasi ya. Napas pun cepat dan denyut jantung pun menjadi cepat. Perubahan tingkah laku. Ini dia. Pasti ini akan berubah tingkah lakunya. Ketika hewan, nah contoh aja deh. Hewan diberi tempat yang panas, kemudian diberi tali pada lehernya dan diikat ke sebatang pohon di tempat terbuka, pasti mereka akan gelisah dan memberontak ingin mencari tempat yang lebih dingin. Itu yang sangat berbahaya untuk hewan. Maka diusahakan hewan tersebut jangan terkena panas yang berlebih, apalagi ketika siang hari pukul 12 hingga sore hari. Nah, next, bagaimana cara meningkatkan produktivitas hewan ternak? Jadi kita tuh untuk meningkatkan produktivitasnya dengan cara memanipulasi lingkungan, yaitu dengan melindungi hewan ternak dari lingkungan penyebab udara panas, maka dapat meningkatkan laju pertumbuhan dan reproduksi akan meningkat. Nah, kemudian membuat naungan untuk hewan ternak, karena saat intensitas radiasi maksimum, aktivitas termoregulasi hewan ternak mencapai maksimum. Nah, tentu ketika kita ingin melepaskan hewan ternak keluar atau seperti ke lapangan, tentu kita menyediakan tempat bernaung mereka. Karena kalau tidak, mereka akan memberontak atau seperti yang disebutkan tadi. Itu sangat berbahaya. Maka sangat penting kita membuat tempat bernaungnya itu. Ketika hewan sudah di tempat yang panas, pasti mereka juga akan mencari tempat yang dingin. Tentu seperti kita, sama. Kita pun ketika di tempat yang panas, kita ingin segera mencari tempat yang dingin untuk menghilangkan rasa panas ini. Nah, kemudian buatlah kipas atau exhaust pada tempat hewan ternak, karena angin dapat mengurangi panas secara evaporasi maupun sensibel. Nah, sebisa mungkin jika kalian memiliki hewan ternak, namun hewan ternaknya itu tertutup tapi panas gitu ya, karena kan hewan pun bisa mengeluarkan suhu panas ya, karena mereka pun bernafas seperti kita, maka dibuatlah tempat atau kalau bisa sih tempat yang ada lubang bisa ini ya, ventilasi untuk masuknya angin. Ataupun kalaupun tidak ada ventilasi, diusahakan dibuatlah exhaust ataupun kipas tambahan. Itu
untuk mengurai panas dalam tempat hewan tersebut. Kemudian berikanlah air kepada hewan ternak karena air merupakan media pendingin yang baik, mempunyai kapasitas panas dan panas laten yang tinggi untuk penguapan. Nah, ketika dalam tempat tentu hewan pun harus segera disediakan air. Itu hal yang sangat wajib untuk hewan. Bukan untuk hewan sih, untuk semua makhluk hidup. Bukan hanya hewan ya maksudku. Hehe. Oke, kita selanjutnya adalah pengaruh pencemaran udara terhadap hewan ternak. Di sini adalah zat-zat pencemar udara seperti senyawa organik, radikal bebas, sulfur oksida, nitrogen oksida, hidrokarbon dapat berakibat langsung terhadap kesehatan hewan ternak. Terdapat beberapa cara masuknya bahan pencemar udara ke dalam tubuh, yaitu melalui inhalasi atau masuknya bahan pencemar udara ke dalam tubuh hewan ternak melalui sistem pernapasan. Nah, untuk kalian harus berhati-hati nih, karena pencemaran udara itu sangat buruk untuk hewan. Jangan untuk hewan, untuk kita pun manusia pun sangat berbahaya. Kita ambil contoh dari rokok. Nah, ketika ada seseorang merokok, di dekat orang tidak merokok, maka orang tidak merokok itu akan terkena penyakit. Padahal dia tidak merokok loh. Nah, sama seperti hewan. Hewan pun seperti itu. Jangan sampai kita merokok di dekat hewan. Takutnya hewan tersebut menghisap si asap rokok tersebut. Sebisa mungkin kita menjauhkan mereka dari asap rokok. Jangan cuma asap rokok ya. Udara-udara yang buruk atau pencemaran udara pun kita harus menjauhkan mereka. Lebih baik kita membuat hewan-hewan ternak itu menjadi lebih sehat, karena kalau sudah sakit itu sangat kerepotan. Kalian tidak mau dong hewan kalian sakit dan kalian kerepotan, karena itu akan menurunkan produktivitas kalian loh, dan merugikan kalian juga. Nah, sebaiknya kita memiliki jarak yang lebih baik lagi. Oke, seperti itu untuk video pembelajaran kali ini. Cukup sekian, dan apabila saya memiliki kesalahan atau tutur kata yang cukup tidak baik, mohon dimaklumi. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Mungkin kalian dapat menyimak, atau mungkin kalian tidak dapat menyimak, ya mungkin kalian bisa komen untuk menanyakan sesuatu yang ingin kalian tanyakan. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. See you.